Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Alim dengan NPM 233121146. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma serta mengapa hal ini sangat penting dalam dunia teknologi dan pemrograman. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun secara logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bisa dibilang, algoritma adalah petunjuk yang harus diikuti secara sistematis untuk mencapai hasil tertentu. Jika kita bandingkan, algoritma ini mirip dengan resep masakan. Misalnya, jika kita ingin membuat kue, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti, mulai dari menyiapkan bahan, mengaduk adonan, hingga memanggang kue. Setiap langkah memiliki urutannya sendiri agar hasilnya sempurna. Nah, dalam dunia pemrograman, algoritma bekerja dengan cara yang sama. Algoritma digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer agar bisa menyelesaikan tugas tertentu. Contoh paling sederhana, mari kita lihat bagaimana menghitung rata-rata dari 3 angka. Langkah-langkahnya seperti ini. Menghitung rata-rata dari 3 angka. Yang pertama, kita perlu memasukkan 3 angka, misalnya angka 5, angka 8, dan angka 10. Langkah kedua, kita menjumlahkan ketiga angka tersebut. Angka 5 ditambahkan dengan angka 8, ditambahkan dengan angka 10, maka hasilnya yaitu 23. Lalu, langkah ketiga, kita membagi hasil penjumlahan tersebut dengan 3, karena kita ingin menghitung rata-ratanya. Maka, hasil penjumlahannya yaitu 23 dibagi dengan 3, maka hasilnya 7,67. Lalu, yang terakhir, kita tampilkan hasil perhitungannya, yaitu 7,67. Hasilnya 7,67. Oke. Setiap langkah ini adalah bagian dari algoritma yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah menghitung rata-rata. Algoritma ini memberikan kita cara yang terstruktur dan logis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekarang, mengapa algoritma penting? Di dunia pemrograman, algoritma berperan penting karena komputer tidak bisa berpikir seperti manusia. Komputer hanya mengikuti instruksi yang diberikan, dan instruksi tersebut harus jelas, logis, dan tepat. Disinilah peran algoritma, yaitu memberikan serangkaian instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Salah satu kelebihan dari algoritma adalah bahwa algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Jadi, kita bisa menulis algoritma dalam berbagai bahasa pemrograman, seperti Python, Java, atau C++. Dan hasil yang diperoleh akan tetap sama, asalkan algoritmanya sama. Hal ini karena algoritma bekerja sebagai fondasi, sementara bahasa pemrograman hanya alat untuk mewujudkan algoritma tersebut ke dalam bentuk yang dapat dijalankan oleh komputer. Lalu, apa saja ciri-ciri dari algoritma yang baik? Sebuah algoritma yang baik harus memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, akurat, yaitu memberikan hasil yang tepat. Algoritma harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan menghasilkan jawaban yang benar dan sesuai dengan masalah yang diberikan. Yang kedua, efisien. Artinya, algoritma harus menyelesaikan tugas dengan menggunakan sumber daya yang minimal, seperti waktu dan memori. Algoritma yang efisien sangat penting, terutama saat kita berhadapan dengan jumlah data yang sangat besar. Yang ketiga, fleksibel atau bersifat generik. Artinya, algoritma harus bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang serupa.
Tidak hanya satu kasus spesifik saja, misalnya algoritma untuk menghitung rata-rata tidak hanya bisa digunakan untuk 3 angka, tetapi juga untuk sekumpulan angka lainnya. Yang keempat, mudah dipahami, sehingga orang lain yang membaca algoritma tersebut bisa dengan cepat memahami cara kerjanya. Jika algoritma terlalu rumit, akan sulit bagi programmer lain untuk memelihara atau mengembangkan program tersebut di kemudian hari. Yang kelima, portabilitas yang tinggi. Artinya, algoritma bisa diimplementasikan di berbagai platform komputer dengan mudah, tanpa perlu penyesuaian yang rumit. Yang keenam, algoritma harus terminate atau berhenti pada titik tertentu setelah tugas selesai. Algoritma yang tidak memiliki akhir bisa menyebabkan komputer terus menjalankan tugas tanpa henti, yang akan mengakibatkan masalah pada sistem. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, algoritma sering kita gunakan tanpa kita sadari. Misalnya, saat kita menggunakan mesin pencari seperti Google, ada algoritma yang bekerja di belakang layar untuk mencari dan menampilkan hasil yang paling relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Algoritma tersebut menentukan mana informasi yang penting, mana yang kurang relevan, dan mana yang harus ditampilkan terlebih dulu. Selain itu, algoritma juga digunakan dalam banyak aplikasi teknologi lainnya, seperti yang pertama, pengolahan gambar. Algoritma digunakan untuk mengedit foto atau video, mengenali wajah, atau membuat efek visual. Selanjutnya, e-commerce. Algoritma mempengaruhi bagaimana produk direkomendasikan kepada kita berdasarkan perilaku belanja kita sebelumnya. Yang ketiga, navigasi. Algoritma juga membantu aplikasi peta seperti Google Maps untuk memberikan rute tercepat dari satu tempat ke tempat lain. Di balik semua itu, algoritma yang baik juga harus mempertimbangkan efisiensi. Bayangkan jika algoritma Google membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menampilkan hasil pencarian. Pengalaman pengguna akan terganggu, dan hal ini bisa membuat orang enggan menggunakan layanan tersebut. Dalam kesimpulannya, algoritma adalah dasar dari banyak hal yang kita gunakan setiap hari, baik dalam teknologi maupun dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dengan memahami konsep dasar algoritma, kita bisa mulai melihat bagaimana langkah-langkah yang logis dan sistematis ini membantu kita mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih efisien. Semakin kita memahami cara kerja algoritma, semakin mudah bagi kita untuk membuat solusi yang efektif dalam berbagai bidang, mulai dari pemrograman hingga kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Saya minta maaf jika ada salah kata, penyebutan, atau pengertian. Sampai jumpa di video berikutnya.